Shalom. Bagaimana kabarnya kita hari ini? Tentunya luar biasa ya. Sidang jemaatnya dikasih Tuhan. Saat ini kita mau ibadah bersama. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi kita mau tetap nikmati dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Kita mau mengagungkan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang indah buat hidup kita. Dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Selalu di
untuk terima pujian. Engkau yang layak untuk terima pengagungan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat karyamu Tuhan yang kau berikan buat setiap kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh meninggikan Engkau. Kami boleh Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan hadirat. Kami berlawatan buat setiap kami Tuhan saat ini Tuhan. Jamah Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar lawatan Allah boleh terjadi buat setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama yang siap memuji Tuhan. Kita katakan bersama. Amin. Haleluya. 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 Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian? Siap menari buat Tuhan saat ini? Amin. Haleluya. Amin. Tuhan kita Allah yang sudah mati dan hidup
buat kita semua. Sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan.
Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji-janji-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, lawat kami lebih lagi Tuhan. Lawat kami Tuhan lebih lagi. Karena melalui firman-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersama katakan, firman-Mu berkata Kau Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami jemaat di GBI Tuhan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, tetapi firman-Mu terus Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan gembala sidang kami Tuhan, memberikan Tuhan nasihat dari Engkau Tuhan, firman dari Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan duduk manis Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan bisa firman ini bertumbuh dan berbuah buat kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Dan hari ini saya berdoa dan saya berharap kiranya kita semua tetap di dalam sukacita ilahi. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah Paskah, ibadah raya keluarga Paskah. Gereja kita, Bapak Ibu melaksanakannya di rumah masing-masing. Saya percaya ketika hati kita tetap merindukan akan adanya lawatan Allah, tetap merindukan adanya ibadah atau persekutuan dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya, seperti firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Saya yakin Allah pun hadir tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya mengambil tema Jesus is enough. Jesus is enough. Yesus itu cukup buat kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Sebuah peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari-lari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Satu peristiwa yang diakui di seluruh dunia. Dari abad pertama sampai dengan saat ini. Bahwa Yesus Tuhan bangkit dari antara orang mati. Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Peristiwa kebangkitan ini mengingatkan kita akan saat-saat yang sedang terjadi hari-hari ini. Kematian menjadi hal yang paling mengerikan.
Sesungguhnya yang sedang diperangi oleh seluruh dunia bukan hanya virus corona, virus COVID-19, tetapi bagaimana supaya angka kematian manusia tidak meningkat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seluruh dunia saat ini sedang berupaya keras bagaimana supaya kematian itu tidak terjadi. Di belahan di negara-negara yang lain kematian sudah mencapai ribuan orang. Mereka nggak bisa lagi membendung kematian. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus melihat begini. Bukan hanya kematian jasmani yang menjadi perhatian kita. Sekali lagi, bukan hanya kematian jasmani yang menjadi perhatian kita. Tetapi begini, kematian kekal. Kematian kekal. Ada banyak orang yang juga sembuh dari virus corona ini. Ada banyak orang yang dipulihkan. Ada banyak orang yang tadinya dia ketakutan. Dia sudah dinyatakan positif dan dia harus dirawat, diisolasi, harus terpisah dari keluarganya, harus menyendiri dan menghadapi hari-hari yang sangat menakutkan. Pilihannya hanya dua, hidup atau mati. Pilihannya hanya dua, saya bisa kembali di tengah-tengah keluarga atau meninggalkan keluarga sampai selama-lamanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari itu menjadi hari yang sangat menakutkan, sangat mencekam bagi banyak orang. Terutama mereka yang sedang dirawat, diisolasi, dikarantina. Saya ada berita baik bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua. Yaitu Yesus sudah menang. Yesus sudah menaklukkan kematian. Bahkan menang atas kematian. Kita sudah membaca kisah tadi di dalam Matius pasal yang ke-28. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum itu saya mau kilas balik dulu. Sebelum Yesus bangkit, Yesus harus mengalami kematian. Kematian yang mengerikan kita semua tahu. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Dituliskan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya bisa membayangkan bagaimana Yesus dengan perjuangan yang luar biasa. Sejak dari Taman Getsemani, dia takut, hatinya gentar, sedih. Dikatakan seperti mau mati rasanya. Ini dikatakan oleh Yesus kepada ketiga muridnya. Yesus tahu rasanya bagaimana akan mengalami kematian. Saya yakin dan percaya kematian yang dirasakan oleh Yesus itu bukan hanya kematian jasmani. Yang paling mengerikan adalah kematian kekal. Bagaimana Yesus harus menghadapi kematian kekal. Manusiawinya, kedagingannya harus mati dalam kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini yang membuat Yesus gentar. Karena kita tahu bahwa Yesus harus merebut kunci maut itu. Dan akhirnya kita tahu di hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemenangan Yesus ini tertulis dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Saya sangat suka ayat ini. Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Saya ulangi, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi.
maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini bukti bahwa Yesus sudah menang atas kematian. Yesus sudah menang atas kematian. Saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kolose pasal 3, kita mau belajar lebih lanjut tentang Paskah. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan Paskah yang sedang kita hadapi. Ini bukan di Indonesia saja, hampir di seluruh dunia. Ini bukan di kota Pati saja, hampir di seluruh kota. Mungkin ada gereja yang bisa merayakan Paskah. Mereka sangat bersuka cita, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya merayakan Paskah bersama-sama di gereja, di gedung gereja. Kita mungkin tidak seperti mereka. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yesus itu cukup buat kita. Yesus cukup buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Yesus sudah menaklukkan kematian. Seluruh dunia sedang berjuang atas kematian. Ada yang berhasil mereka hidup. Tapi ada yang tidak, ada banyak juga yang mereka mati. Yesus mengalami kemenangan di atas kematian secara daging. Di atas kematian secara jasmani. Yesus menang Bapak Ibu Saudara. Menang atas kematian kekal. Ini tidak bisa dicari. Ini tidak bisa diupayakan. Ini tidak bisa dibayar oleh apapun oleh manusia. Kecuali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, Yesus sudah menang atas kematian. Kemenangan ini menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nasihat firman Tuhan adalah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kita memang hari-hari ini tidak seperti hari-hari yang lalu. Semua serba terbatas. Terakhir perintah dari pemerintah adalah kita diminta untuk memakai masker keluar. Terbatas. Ya. Kita nggak bisa lagi berdekatan, bersalaman dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita yang non-Kristen, saudara-saudara Muslim kita dihimbau untuk tidak pulang kampung, tidak bisa merayakan hari besar mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin kita ngalami itu. Mungkin ada jantara Bapak Ibu Saudara terimbas dari pekerjaan, dari ekonomi, dari apa saja. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Nasihat firman Tuhan, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Ini saatnya kita beriman. Ini saatnya kita benar-benar akan melihat kuasa Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara begini, ini saatnya kita pakai karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Untuk melihat lagi bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat atas kehidupan kita. Situasi yang sulit, yang kita nggak bisa lari kemana-mana. Kita nggak bisa mengupayakan lagi. Seolah-olah kita nggak bisa melawannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti Yesus pada waktu itu. Tidak bisa melawan. Dia nggak bisa melawan. Dia harus menjalani proses di mana dia harus mengalami kematian. Disiksa dan sebagainya. Sampai di kayu salib. Sampai dia ada di salib. Terakhir dia katakan, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus nggak bisa ngatasi. Tidak bisa melawan itu. Kemanusiaannya harus tunduk kepada kematian jasmani. Tetapi keilahiannya menunjukkan bahwa dia anak Allah. Dia Allah, dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang menang atas kematian. Dasar inilah yang kita akan pakai menjadi dasar pemikiran kita. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat sekilas lagi. Paskah berarti Tuhan
lewat untuk melawat umatnya. Karena dia mendengar jeritan umat yang tertindas. Ini Paskah yang pertama. Jadi Tuhan lewat untuk membebaskan mereka dari cengkraman si penindas. Tuhan lewat di antara umat Israel pada waktu itu. Ini Paskah pertama. Mereka orang Israel akhirnya memperingati Paskah sebagai sebuah peristiwa bagaimana mereka dilepaskan dari maut, dari kematian. Anak sulung Mesir mati. Tapi bangsa Israel dia tidak mengalami kematian. Lalu mereka boleh keluar dari Mesir. Ini Paskah yang pertama. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dari Paskah yang pertama ini. Kita melihat begini. Tuhan sudah merancangkan bahwa kematian tidaklah menjadi bagian utama yang perlu ditakuti. Karena Yesus sudah menang. Tuhan sudah merancangkan kemenangan itu buat kita. Dari Paskah yang pertama ini kita melihat orang Israel, mereka tidak tahu bagaimana caranya keluar dari Mesir. Mereka harus selama-lamanya menjadi budak di Mesir. Tapi Tuhan tahu bahwa Mesir bukan tempat untuk bangsa Israel. Mesir adalah tempat singgah sementara untuk Israel menjadi sebuah bangsa yang besar. Dari hanya keturunannya Yakub. Karena Yusuf ada di sana, di Mesir. Sampai mereka menjadi satu bangsa yang besar. Mesir hanyalah tempat sementara untuk orang Israel. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Demikian juga dengan kita. Bumi ini tempat sementara kita. Itu sebabnya pikirkanlah perkara-perkara di atas. Paskah menjadi sebuah peristiwa di mana Tuhan melawat umatnya. Paskah kita belajar di dalam keluarga juga berarti begini. Kita bersama-sama di dalam keluarga. Ada hal yang menarik buat saya hari ini. Paskah dirayakan di dalam keluarga masing-masing. Paskah menjadi sangat eksklusif. Eksklusifnya begini, bukan eksklusif antara satu gereja dengan gereja yang lain. Bukan menonjolkan perayaan yang satu dengan satu gereja dengan gereja yang lain. Keharmonisan, keindahan atau keriuh-riahan Paskah gitu ya. Satu gereja yang lain, bukan. Tapi Paskah hari ini seperti ini. Saya melihatnya begini, Paskah eksklusif. Paskah yang dialami oleh setiap keluarga. Bagaimana keluarga kita, keluarga kecil ini. Kita bisa menikmati sebuah anugerah, lawatan Tuhan atas keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadikan Paskah saat ini. Belum tentu kita bisa rayakan lagi tahun depan Bapak Ibu Saudara. Tapi momen ini seolah-olah begini. Tuhan memaksa semua orang percaya untuk merayakan Paskah secara eksklusif, secara intim, secara pribadi di setiap keluarga. Ini luar biasa. Saya menangkap ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan ingin melawat keluarga. Amin. Tuhan ingin melawat keluarga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ancaman apapun yang sedang datang hari ini di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Ketakutan apapun yang sedang menghantui pikiran Bapak Ibu Saudara. Karena kita nggak tahu pasti sampai kapan masalah ini selesai. Kita nggak bisa memastikan, pemerintah kita tidak pernah bisa menjamin kapan ini selesai. Ada setitik harapan kalau kita melihat negara China, Tiongkok yang terjadi, yang asal muasalnya telah dari virus dari sana. Hari ini mereka bisa mengalami kebebasan dari ancaman virus corona. Secercah harapan mungkin bagi kita. Kita pun akan mengalami itu. Tapi kapan? Kita nggak tahu. Bagaimana? Kita nggak tahu. Hari ini seluruh Indonesia mengalami dampak Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya orang kecil saja. Pengusaha-pengusaha besar pun mengalami dampak yang cukup signifikan. Ya,
Pemerintah putar otak sedemikian rupa supaya ekonomi tetap stabil. Banyak tekanan-tekanan di sana sini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mungkin di kota kita tidak begitu terasa. Tetapi Bapak Ibu saudara, kita bisa merasakan satu atmosfer di mana ketidakpastian itu sedang terjadi. Ketidakpastian akan sebuah pemulihan, akan sebuah kehidupan yang kembali normal. Itu belum bisa kita pastikan. Tetapi hari ini saya memberikan satu berita kepada Bapak Ibu Saudara. Paskah pertama yang dialami oleh orang Israel menjadi paskah pembebasan. Mereka tidak lagi mengalami kematian. Orang Mesir yang mengalami kematian. Yang kedua, mereka tidak lagi menjadi budak. Tapi mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan. Seperti yang Tuhan janjikan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Inilah yang disebut dengan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena secara roh kita sudah dibangkitkan. Amin. Kita sudah mengalami kemenangan. Kalau Yesus menang, maka kita pun sebagai anak-anaknya, kita yang sudah ditebus oleh darahnya, ditebus oleh kematiannya, kita pun mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara, kita pun mengalami kemenangan. Paskah tengah-tengah keluarga kita menjadi paskah yang intim, menjadi paskah yang eksklusif, menjadi paskah di mana kita mengalami Tuhan dekat dengan keluarga kita. Wow, Bapak Ibu bisa rasakan itu? Amin. Saya minta Bapak Ibu saudara ambil waktu 1 menit, coba renungkan. Silakan bergandengan tangan dengan seluruh keluarga, istri, anak-anak. 1 menit saya minta Bapak Ibu saudara. Coba renungkan bagaimana Tuhan melawat kita. Tuhan melawat Bapak Ibu saudara. Oh syakaraba shandiri karabaya shikaraba. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Paskah adalah harinya Tuhan, yaitu hari di mana Tuhan bangkit membawa kemenangan. Dan saat di mana semua anak-anak Tuhan mengalami masa yang sangat tidak menentu, mengalami saat yang sangat menekan. Saat itulah Paskah menjadi harapan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Renungkan baik-baik. Hari ini hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Secara eksklusif, secara intim, secara khusus. Kita bisa merayakan Paskah bersama dengan keluarga kita. Sebuah lawatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah lawatan yang Tuhan izinkan terjadi karena situasi ini. Karena Tuhan sedang melihat keluarga Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Tuhan rindu untuk hadir dalam setiap keluarga. Kedekatan keluarga. Bercengkrama bersama-sama dengan keluarga. Ini sangat penting. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara mengalami kemenangan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Saya akan selesai. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebentar nanti pemain musik akan mempersiapkan diri. Paskah dalam keluarga. Berarti begini. Kita mau supaya setiap keluarga mengalami kebangkitan. Paskah keluarga hari ini. Kita mau setiap keluarga mengalami kebangkitan. Mari pemain musik silakan. Haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Silakan pemain musik maju ke depan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Saya akan membagikan roti dan anggur kepada tim yang melayani. Bapak-bapak bisa membagikannya kepada keluarga. Mari kami persilahkan. Jika Bapak Ibu Saudara di rumah bisa berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan membaca Yesaya pasal 53 sebagai dasar perjamuan kudus kita pada hari ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Mari renungkan bahwa Tuhan yang sudah menebus kita, dan dia mau supaya kita mengalami karya penebusannya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sambil memegang roti dan anggur,
Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Sekali lagi, bilur-Mu, bilur-Mu. Amin. Engkau hadir dalam setiap keluarga saat ini Tuhan. Jamahan dan kuasa-Mu menjamah Bapa, memulihkan, menyembuhkan, mengadakan perkara-perkara yang ajaib, menguatkan iman yang goyah, memberikan damai sejahtera yang gelisah. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Mari angkat roti dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus menjadi berkat bagi kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita ambil cawan itu. Silakan Bapak Ibu buka cawan itu. Mari kita angkat cawan ini. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari bersama-sama kita akan minum darah Yesus yang menyucikan kita, melayakkan kita untuk memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersekutu dengan darahnya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu kami hidup. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari silakan bergandengan tangan di antara keluarga Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin, haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
Terima kasih banyak Bapak. Engkau memberkati setiap keluarga. Kami mengucap syukur kami bisa merayakan Paskah secara eksklusif, yaitu bersama dengan keluarga kami. Sebuah Paskah yang luar biasa, sebuah Paskah yang membangun keintiman antara keluarga kami bersama dengan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Hamba berdoa Tuhan, biar berkat Paskah, kuasa dari Paskah kebangkitan Yesus ini terjadi atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Mujizat ajaib terjadi. Karya ajaib Tuhan nyata. Bahkan hikmat dan kuasa Tuhan Engkau nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan. Iman setiap kami dibangunkan, dibangkitkan, terus bertumbuh. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Kami boleh melihat karya ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita selesai dalam ibadah raya keluarga Paskah pada hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami memberitahukan bahwa untuk ibadah minggu yang akan datang, kami akan umumkan, kami akan memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita tetap dalam ibadah raya keluarga atau Tuhan sudah melakukan perkara yang luar biasa atas kehendaknya, kita boleh beribadah bersama-sama di gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tetap berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua tetap penuh sukacita, damai sejahtera, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah raya keluarga Paskah pada hari ini. Haleluya. Mari sekali lagi dudukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan setelah ini. Persembahan bisa diserahkan kepada ketua kompak atau kepada bendahara gereja. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah raya keluarga Paskah. Dalam setiap keluarga yang hari ini kami bisa lakukan. Tuhan sudah memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang lain. Sekalipun tak terlihat, tapi kami boleh membangun persekutuan. Kami boleh merasakan keintiman, kami boleh merasakan kebersamaan. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau hadir dalam keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang bekerja, bahkan Engkau yang membuka jalan. Kami terus menaruh harapan kami kepada Tuhan, karena kami tahu harapan kami tidak sia-sia. Engkau memperhitungkan harapan kami, dan Engkau menyatakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi kami berdoa, memberkati setiap keluarga-keluarga. Berkat-Mu atas setiap kami yang sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Berkat-Mu kepada setiap kami yang sudah bersama-sama bersekutu dalam ibadah raya keluarga pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas setiap persembahan yang akan kami persembahkan. Tuhan memberkati setiap keuangan kami, memberkati ekonomi kami, usaha pekerjaan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dilimpahkan, dinyatakan, memimpin dengan hikmat-Nya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara, berkat kesehatan tubuh jasmani, dan terlebih terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terimalah segala berkat-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.